Halo guys, welcome back to my channel. Jadi setelah lama gue nggak bikin review website pencari kerja, hari ini gue bakal bikin review yang baru lagi setelah sebelumnya gue sempat bikin review buat LinkedIn, Kaliber, dan terakhir adalah Glassdoor. Hari ini gue bakal review website pencari kerja yang cukup populer juga, yaitu Jobstreet. Jadi kalian bisa cek aja langsung dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari kerja sekarang. Let's go! Oke guys, jadi pertama-tama langsung aja kita buka URL Jobstreet-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali masuk, itu nanti akan disuruh untuk masuk menggunakan Facebook atau menggunakan email. Nah kebetulan tadi gue udah bikin, jadi gue akan langsung masuk aja. Oke, let's go. Nah, oke, pertama di sini ada 4 tab utama, cari lowongan, My Jobstreet, profil perusahaan, dan tips karir. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke cari lowongan, sebenarnya mirip dengan pekerjaan-pekerjaan atau list pekerjaan yang ditawarkan di web-web lain. Di sini ada rekomendasi berdasarkan preferensimu. Ini tadi gue udah sempat cobain untuk melakukan search product manager ya. Product manager di sini sih sebenarnya gue expect more dari search engine yang ada di Jobstreet ini ya. Karena kalau misalnya kalian cek di video gue sebelumnya yang ada di LinkedIn itu lebih akurat untuk fitur search engine-nya. Tapi kalau misalnya gue cek coba ke bawah mungkin ada beberapa lowongan yang cukup sesuai. Kayak misalnya di sini ada product manager growth untuk di Forecopy gitu. Nah, di sini juga kalian bisa cek sesuai dengan lokasi yang kalian inginkan. Misalnya kalian pengen di Jakarta atau di tempat-tempat lain juga bisa. Dan di sini ada spesialisasi pekerjaan yang kalian inginkan itu apa. Meskipun kalau misalnya product manager harusnya dia otomatis share lowongan-lowongan yang berkenaan dengan teknologi ya. Jadi harusnya udah otomatis kayak gitu. Nah, ini fiturnya cukup straightforward. Kita akan go back ke halaman utamanya. Jadi kalian bisa menggunakan cari lowongan buat cari lowongan-lowongan pekerjaan yang kalian inginkan gitu ya. Jangan lupa kalian cek juga job description atau requirement dan gaji yang ditawarkan. Tadi sih kalau misalnya kalian cek juga kan ada ya. Oke, nextnya itu ke My Jobstreet. Nah, ini sebenarnya My Jobstreet naming di mana sebenarnya isinya itu adalah profile dari kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa masukin pengalaman kalian itu ada di sini sebenarnya. Jadi ada kayak semacam profile di sini. Ada mulai dari pekerjaan, education, skills, language, dan juga additional info. Ini gue tadi udah sempet cobain dummy untuk coba ngerasain experience gimana caranya ngisi di Jobstreet. Nah, pertama yang kalian perlu isi adalah pengalaman. Jadi dari kerjaan kalian kayak gimana, lalu juga perusahaannya itu apa gitu ya, dan juga gajinya. Di sini gue pakai gaji dummy aja. Pendidikan sama juga kalian isi dengan pendidikan yang selengkap-lengkapnya, yang terakhir, tapi nggak perlu juga sampai SMA, SD, segala macam ya. Yang penting S1, dan kalau misalnya kalian udah S2 bisa juga masukin S2-nya gitu. Keterampilan, di sini sebenarnya kalau misalnya kalian cek keterampilan itu ada beberapa ya keterampilan yang bisa kalian pilih. Di sini gue cobain aja Microsoft gitu. Tapi kalau misalnya yang lain juga kayak misalnya manajemen atau accounting, atau kalian punya kemampuan lain bisa dimasukin ke sini. Bahasa yang seperti biasa straightforward. Bahasa info lainnya ini lebih kepada gaji yang diharapkan, tempat bekerja, atau informasi lainnya. Nah, coba kita cek informasi lainnya. Agak kurang useful ya. Ini lebih ke strength and weakness yang mungkin kalian juga bisa tambahin atau kalian show ketika interview gitu. Profil secara overall, ini secara garis besar profil kalian seperti apa. Di sini juga bisa upload resume, dan terakhir ada pengaturan privasi gitu ya. Itu dari profile, atau di sini namingnya adalah My Jobstreet. Kemudian di company profiles itu isinya adalah berbagai informasi terkait dengan company gitu ya. Mungkin kita coba cek company-nya itu adalah BCA. Nah, di sini dia ada
review terkait dengan perusahaan tersebut. Jadi overview-nya seperti apa, review dari karyawan-karyawan. Terus di sini kalian bisa lihat nih kayak misalnya reviewnya, good things-nya apa, challenges-nya apa, lalu pekerjaan dari orang yang memberikan review juga bisa kelihatan di sini. Jadi cukup baik kalau misalnya ngomongin terkait dengan review ya. Jadi kalian bisa cek juga dan langsung bisa cek juga jobs dari company tersebut. Nah, menurut gue ini fitur yang lebih baik lah. Maksudnya cukup bisa memberikan insight yang positif untuk para pencari kerja, di mana followingnya itu bukan dari pekerjaannya tapi langsung dari company-nya. Jadi kalau misalnya kalian ke Jobstreet, better mungkin kalian udah punya spesifik pekerjaannya dulu ya. Udah punya spesifik perusahaan yang ingin kalian apply dulu, baru nanti dari sana ngikutin nih kira-kira apakah ada lowongan yang sesuai dengan minat atau kemampuan dan skills kalian gitu. Kayak di sini mungkin dari BCA juga ada program MDP-nya, ada BCA IT Trainee, Relationship Officer, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih straightforward dan juga lebih unik kalau misalnya kalian bisa masuk langsung ke company-nya kayak gitu. Oke, di sini juga ada notes-nya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lagi hiring itu langsung ada notes-nya juga. Dan terakhir career advice. Nah, di sini kalau misalnya kalian cek career advice, mungkin ini lebih kepada insight-insight ya. Jadi kalau misalnya kalian punya resolusi di tahun ini, misalnya di tahun yang baru ini 2023, terus di sini ada cara-caranya, misalnya kayak kalian pengen tahu data gaji, terus juga tips gratis dari Jobstreet, kalian bisa masuk ke sini. Di sini lebih banyak pada tips-tips ya sebetulnya. Dan pendapat ahli juga atau ahli profesi, jadi lebih ke gimana caranya bikin skill kalian, soft skill atau hard skill itu mungkin lebih strong ya untuk bisa apply pekerjaan nantinya di Jobstreet juga, harapannya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Jobstreet ya memang lebih straightforward ya menurut gua. Web ini cukup baik, tapi mungkin ada caranya untuk bisa memanfaatkannya dengan lebih optimal, yaitu seperti tips yang gue sampaikan tadi, dimana kita follow based on company-nya dulu, baru nanti dari company tersebut itu nanti kalian follow tuh pekerjaan yang ada di company tersebut, ada yang cocok atau enggak, lalu kalian bisa cobain apply kayak gitu. Oh, di sini ada profil perusahaan ya. Lalu masuk ke profil perusahaan tersebut, lalu kalian cek jobs-nya, dan kemudian klik manajemen trainee, dan nanti di sini ada apply now kayak gitu. Nah, itu mungkin review dari gua untuk Jobstreet. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa tonton video ini, tonton video-video gua yang lain, jangan lupa like and subscribe kalau misalnya kalian merasa informasi ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pendapat lain atau masukan lain, jangan lupa untuk komen di video ini. Bye-bye, see you next time.